Hai anak-anak, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dari teks eksposisi. Ya, seperti yang kita bahas pada sebelumnya bahwa dalam teks eksposisi terdapat dua kata kunci, yang mana ada gagasan dan juga ada fakta. Hari ini kita masuk ke bagian yang baru, yaitu tentang tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ya, 3 poin itu merupakan bagian dari struktur teks eksposisi itu sendiri. Yang pertama ialah tesis. Ya, tesis itu berisi pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Itu di dalam tesis itu bisa pendapat penulis, entah itu masalah ya, entah itu isu-isu yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Jadi kita tidak eh, terbatas pada hal-hal yang ada di buku atau topik atau pembicaraan yang menjadi contoh di buku ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan berbagai masalah. Misalkan sekarang ada masalah tentang peretasan data. Ya, ya, itu juga bisa dijadikan sebagai teks eksposisi. Ya, dari masalah itu, dari isu tersebut, kita bisa membuat pandangan kita sendiri yang mana nantinya dibuktikan dengan fakta. Ya, kita membuat pandangan, kita membuat argumentasi, tapi harus ada faktanya. Di bagian pertama, di bagian tesis, kita wajib membuat yang namanya isu secara umum atau permasalahan secara umum. Kalau misalkan kita berbicara tentang kebocoran data ya, di bagian awal itu kita jelaskan secara umum bagaimana kebocoran data tersebut. Ya, di bagian yang kedua ya, bagian yang kedua namanya adalah argumen. Argumen itu berisi dua hal. Yang pertama itu gagasan. Ya, bagaimana gagasan kita terkait misalkan tadi contohnya tentang kebocoran data. Ya, gagasan kita terkait kebocoran data itu seperti apa? Kita berada di pihak yang mana? Ya. Apakah kita menulis tentang eh, lemahnya kemampuan pemerintah dalam menangani hal-hal tersebut, ya, dalam menangani eh, hal-hal yang berkaitan dengan data warganya, atau mungkin kita mengecam ya, si hacker, ya istilahnya hacker ya, itu merupakan gagasan kita. Jadi di bagian yang kedua itu kita membuat argumen dari isu tersebut, dari masalah yang kita buat tersebut ya. Setelah kita membuat argumen kita, selanjutnya kita menambahkan yang namanya fakta. Jadi kita berbicara nih tentang kebocoran data, tentang pandangan kita berkaitan dengan kebocoran data. Kita wajib menambahkan fakta supaya orang bisa percaya apa yang kita sampaikan. Ya, kalau misalkan kita berbicara tanpa adanya fakta, orang sulit mempercayai apa yang kita sampaikan. Orang sulit percaya yang namanya gagasan kita. Dan bagian terakhir dari teks eksposisi ialah penegasan ulang. Ya, penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks eksposisi, bisa juga disebut kesimpulan. Jadi bagian ini kamu bisa membuat kesimpulan dari apa yang kamu ucapkan di awal tadi. Ya, mulai dari tesis ya hingga argumen. Ya, yang paling penting itu di bagian argumen. Di sini bagian ini satu paragraf saja kalian simpulkan. Oke, baiklah anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.